Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa qad fata fawzan 'azima. Alhamdulillah, hari ini saya ingin mengingatkan bagaimana memberikan pesan-pesan. Ya, katanya saya diminta untuk memberikan pesan kepada pengantin BTP. Agar ada BTP buat tim paru. Tapi tidak apa-apa. Tidak juga untuk buat tim paru, biar juga BCL. Buti coah lama mi, tidak apa-apa juga. Ini untuk mengingatkan kita semua. Jadi puan, yang namanya suatu momen pernikahan, ya, yang namanya momen pernikahan adalah memang sesuatu yang hal yang kedengarannya sangat indah. Ya, siapa tidak mau menikah? Semua orang mau menikah. Saking bagusnya yang namanya menikah. Ada orang yang mau mengulanginya yang kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya, bahkan keempat kalinya. Karena katanya nikah itu sungguh indah luar biasa. Betul atau betul ibu? Ibu. Alhamdulillah. Ternyata kita dengar jika alhamdulillah. Ya, karena kenapa bu? Memang rata-rata bu penceramah itu rata-rata memanggil ibu-ibu karena ibu-ibu memang enak dipanggil. Tidak sama kalau bapak-bapaknya bu. Kalau ibu-ibu dipanggil, ibu-ibu, iye, bagus tuh didengar. Coba kalau bapak-bapak, astagfirullah. Ya, coba. Jadi memang rata-rata penceramah seperti itu, memanggil ibu-ibu. Jadi bu, alhamdulillah. Tapi puan saya ingin mengingatkan, ya. Memang namanya momen pernikahan ada sesuatu yang sakral. Di lain halnya yang dikatakan adalah pernikahan itu indah, tapi ada nilai sakral di dalamnya. Kalau kita menonton orang-orang yang ijab kabul, mungkin ada di antara kita. Atau mungkin pernah suami kita mengulangi ijab kabul. Kenapa sampai diulangi puang? Karena kenapa? Itulah kursi panasnya seorang laki-laki. Kenapa dikatakan sakral? Karena ini ada tanggung jawab, ada amanah di dalamnya. Ya. Karena pernikahan adalah momen yang sakral. Harus yang kita luruskan yang pertama adalah niat. Ya, mudah-mudahan pengantin baru, calon pengantinnya mendengarkan ini. Ada ji bu calon pengantinnya? Ada ji? Mestinya yang paling penting ini calon pengantinnya duduk di sini. Supaya dia mau mendengarkan. Ya. Puang tabe. Bapak Ibu insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki dalam merangkai namanya rumah tangga yang pertama niat. Apa sebenarnya niat tak mau menikah? Ya. Tidak panjang di pesanku, ada 1, 2 dan 3. Saya singkat semua. Apa itu 1? Biasanya 1 yang namanya 1 adalah semua ada tujuan. Apa tujuan kita menikah? Ya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbaiki dulu niatnya. Kemudian 2, apa itu 2? Dinikahkan untuk apa? Nah, itu. Jadi satunya adalah semua ada tujuan, yang kedua dinikahkan untuk apa? Kira-kira saya ini dinikahkan karena untuk apa sebenarnya? Ya, karena puan tabe. Dulu, mudah-mudahan ini tidak terjadi sekarang.
Ada namanya yang menikah itu pilot. Kita tahu jadi namanya pilot. Pilihan orang tua. Mudah-mudahan tidak ada namanya lagi sekarang pilihan jodoh yang pilot, pilihan orang tua. Jadi, karena kenapa? Ya ini memang Puan Tabe. Sebenarnya dalam pernikahan itu harus ada namanya cinta. Ya, harus ada namanya kasih sayang, tidak bisa tidak. Kemudian tadi sudah ada 1, 2, dan 3. Apa itu 3? 3 itu tidak gampang. Ya, suatu pernikahan luar biasa tidaklah gampang. Ibaratnya kita sedang memiliki atau ingin mengarungi lautan. Kapal lalu di TV, ada kapal yang kita mau bawa, ada bahtera, bahteranya itulah rumah tangga. Ya, memang kalau awal-awal, ya mungkin namanya juga pengantin baru, Puang. Ya, awal-awalnya mungkin ya sayang-sayangnya masih banyak. Ya, di mana Kik sayang? Sini Kik sayang. Makan Kik sayang. Coba, ya. Tapi apakah itu bisa bertahan? Bisa. Insya Allah sebentar saya kasih ke resepnya. Sama pengantin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berapa tahun pun, yang penting kita bisa laksanakan ini. Yang penting kerjasama Kik sama bapaknya, sama suami tak. Karena Puan memang ini tidak gampang yang namanya ya merangkai namanya kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tadi Puan saya ingin kembali ke awal untuk bagaimana kita niatnya. Ya, walaupun kita bukan pengantin baru, walaupun kita pengantin lama, mari kita ada mungkin kita yang bisa rubah dalam kehidupan kita. Apa itu? Jangan selalu berpikir tentang materi. Ya, karena kenapa hari ini terlalu banyak orang yang menikah. Apa yang mau ditanyakan yang pertama? Ya, madu. Apa itu madu? Mega duina. Coba, kuna semega moduina, lomoy atau megaloja mana dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tabe mengingatkan kita melalui nabi kita. Agana sepesan Nabi tak soalnya pernikahan, tungkahul mar'ati li arba'i, nikahin wanita ataupun laki-laki sama. Ada 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Kemudian, kenapa harta? Dulu Rasulullah berjuang bagaimana harta digunakan di jalan Allah. Kemudian lihasabiha, karena abati renah, nikahi laki-laki perempuan karena sanatnya ataupun karena keturunannya. Kira-kira bagus di keturunannya, bagus semua perilakunya, tidak ada jadi dengar aib-aib dalam keluarganya, begitu maksudnya. Kemudian lijamaliha, karena kecantikannya, karena gantengnya. Ya, jadi penting juga itu memang namanya cantik. Ya, tapi ingat yang namanya kecantikan candu. Apa dibilang candu? Cantik dunia, Ji. Mau sampai di mana sih kita dibilang cantik, Pak, Ibu? Mau sampai di mana kita dibilang ganteng? Hari ini mungkin kita masih bisa cantik-cantik karena pakai skincare ataupun pemutih dan lain sebagainya. Tapi mau sampai di mana mau disembunyikan nanti kulit kita? Ya, makanya yang 3 ini tadi kata Nabi, limaliha, lihasabiha, kemudian lijamaliha, semuanya hanya bersifat sementara. Makanya Nabi lanjutkan, fatbar bitadidin taribat yada. Nikahilah karena agamanya, maka kamu akan beruntung. Karena memang Puang tabe susah memang mengumpulkan yang 3 ini. Sudah cantik atau ganteng, banyak hartanya, kemudian keturunan dari orang keluarga baik-baik, susah dapatkan ini. Susah dapatkan berkumpul 3-3. Makanya Nabi pesan kepada kita, kita utamakan agamanya. Coba, ya. Karena memang
Apalagi zaman-zaman sekarang, ibu, bapak, sini lebihku, kadang apalagi kalau wanita, mohon maaf kalau saya salah, pada belok dapeng sama raja. Ya. Kadang-kadang seorang wanita sebenarnya bukan katanya matre, tapi katanya realistis. Betul juga, saya juga setuju. Ya, dibilang realistis bukan matre. Kadang wanita suka namanya caha. Ya, mohon maaf tabe, mudah-mudahan tidak ada namanya caha di sini. Apa itu caha? Cinta harta. Tidak bisa dipungkiri, Puang. Ya, yang namanya wanita suka caha itu normal, cinta harta. Kemudian saha. Itu saha pun tabe. Ini hanya untuk mudah diingat, makanya saya singkat-singkat. Ya. Apa itu sahat? Sayang harta. Tidak apa-apa, itu masih realistis. Ya. Jadi wajar kalau memang wanita itu kan memang wanita Allah ciptakan dengan penuh keindahan. Ya. Dan yang ketiga adalah baha. Apa dibilang baha? Banyak harta. Jadi lengkap itu, wanita itu suka caha, suka saha, dan suka baha. Tidak bisa dipisahkan itu. Tapi laki-laki juga ada. Ada juga 3 yang suka laki-laki. Ya, kurang lebih sama dengan wanita. Yang pertama, laki-laki itu suka gita. Apa dibilang gita? Gila harta. Gila tahta? Sama. Ya, itu. Tidak bisa dipungkiri. Ada yang kedua. Ini yang paling susah, apalagi kita seorang laki-laki. Ya, ini juga tantangan besar seorang laki-laki apalagi mau menikah. Apa itu? Gina. Ada segina, gila nafsu. Ini nafsu yang paling susah ditaklukkan ini seorang laki-laki. Dan yang paling terakhir adalah gisel. Ada segisel, gila selingkuh. Ibu, bapak, apalagi calon pengantin tabe, saya pesan hati-hati sekali yang namanya zaman-zaman sekarang. Apalagi dengan adanya teknologi, adanya HP, ya. Orang pak sekarang tabe dan pengamarah. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita, hari ini mungkin kadang kita lupa buka Al-Qur'an. Tapi sekarang pertanyaan, berapa kali kita sudah buka HP tak? Coba, hari ini ada pergeseran nilai. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Jangan cuma HP tak puang kita sering buka. Ingat juga buka Al-Quran, walaupun hanya setelah sholat subuh buka, atau setelah sholat maghrib buka, lalu namanya Al-Quran puang. Karena puang, sedangkan kalau mau ke Makassar, ada suatu tempat yang belum kita pergi, paling kita buka peta. Oke Google, di mana penjual ini? Nah pitang itu Google, Pak Ibu, Om Google ada peta. Stabe kita semua adalah mau berkunjung ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah ke sana. Berarti kita juga butuh peta. Apa petanya? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau tidak pernah kita buka-buka Al-Qur'an, bagaimana cara tak mau tahu jalan ke sana? Tidak pernah kita mentadabburi Al-Qur'an, baca-baca tafsir Al-Qur'an, ini susah. Selanjut, soal pernikahan, puang. Betapa banyaknya angka perceraian terjadi. Mudah-mudahan ada dengar ini calon pengantinnya. 2018 di Makassar 3.565 perceraian. 2019 meningkat jadi 3.600 kasus perceraian. Bayangkan puang, tiap tahun meningkat. Saya tidak tahu nanti bagaimana tahun 2020. Ya, coba betapa banyaknya kasus perceraian terjadi. Dan penyebabnya yang paling banyak adalah, ya itu semua yang ada di tangan-tangan tak. Penyebab yang paling banyak disebabkan, sebab bu ya sebab. Semua atas kehendak Allah ada sebabnya, termasuk HP tak. Betapa banyak perselingkuhan terjadi karena ada namanya handphone, ada namanya media sosial. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan saya berikan kepanjangan HP. Emang itu sekarang bu bahaya bagi kita ini seorang suami istri itu HP. Karena kenapa? HP itu hancurkan pernikahan. Tidak usah mikir membuktikan betapa banyak perceraian terjadi gara-gara HP. Orang selingkuh gara-gara HP. Mungkin teman SMA-nya pergi reuni dan lain sebagainya, tukar-tukar nomor dan lain sebagainya. Akhirnya, ya CLBK. Cinta lama bubarkan keluarga. Bukan cinta lama bersemi kembali. Coba. Jadi, tabe, mari kita gunakan
harus hati-hati bagaimana menggunakan media sosial. Apalagi kalau anak muda, ya, saran saya kalau ada anak muda yang mau menikah dan rumah tangganya aman-aman saja, sebaiknya ganti nomor 22. Ya, ganti nomor 22. Karena kenapa? Karena saking banyaknya tidak bisa namanya menghindari namanya media sosial. Ya, coba bukan apanya, Pang. Akhirnya igana ngisi apa tahu nanti ke depan. Mungkin kalau 1 tahun itu masih indah-indahnya. Ya, tapi untuk berapa waktu ke depan mana tahu. Yang namanya godaan akan terus ada. Ya, akhirnya mungkin bisa-bisa muncul lagi nomor-nomor baru di HP si laki-laki atau si suami ataupun si istri. Ya kan begitu. Yang paling besar godaannya adalah seorang suami. Karena kenapa? Kalau masuk di nomor HP-nya, ada di nomor baru masuk, pasti penasaran. Ya. Apalagi kalau sudah tukar-tukaran nomor. Kalau sudah tukar-tukaran nomor, biasa muncul yang namanya Wanda. Tapi podi mudah-mudahan tidak ada namanya Wanda di sini. Apa dibilang Wanda? Wanita kedua. Iya, hati-hati, Ki. Ya, hati-hati. Inilah pentingnya bagaimana kita sebenarnya, ini HP, handphone sama dengan pisau, Puang. Ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau penjahat yang pegang pisau, tentu digunakan untuk membunuh. Tapi kalau tukang masak yang pegang jenang maka teningi, tentunya untuk masak-masak. Jadi bukan salah HP-nya, yang salah adalah penggunanya. Ya, jadi hari ini kita harus banyak bijak dan bijak untuk menggunakan namanya teknologi handphone ini. Coba Puang, anak-anak tak hari ini, betapa banyak anak tak sekarang sudah tidak bisa dihindarkan dari HP. Siapa yang rugi? Kita orang tua rugi hari ini. Hari ini Puang, ada yang saya ingatkan untuk saya dan kita semua. Kadang kita mengeluh kalau anak tak tidak bisa lepas dari HP. Kadang kita mengeluh. Pak Agus, susah sekali saya anak ini tidak bisa melepas dari HP-nya. Bagaimana caranya? Apa saya bilang? Mereka fotokopi tak ya tuh. Kenapa saya bilang fotokopi tak? Karena kita sering pegang HP dekatnya. Coba. Anak-anak Puang pesantren pertamanya bapak dan ibunya. Kalau yang sering kita pegang HP, dia anak nanti pasti pegang HP. Tapi kalau yang sering kita pegang Al-Quran di dekatnya, betul atau betul ini terserah kita. Silakan mencerna perkataan saya. Kalau kita mengeluh karena anak tak tidak bisa lepas dari HP, jangan salahkan siapa-siapa. Fotokopi tak ya tuh. Bagaimana tidak? Ya, lebih sering buka HP daripada buka Al-Quran. Anak tak suka HP, jangan salahkan siapa-siapa. Jadi begitu. Ya. Jadi Puang, mari kita betul mulai sekarang. Kalau yang sudah terlanjur, kalau sudah terlanjur, mau media apa? Sekarang bagaimana kita minimal, karena Puang, sangat disayangkan anak kita SD sudah pakai kacamata. Gara-gara apa? Gara-gara HP. Radiasinya. Ya. Jadi marilah kita sama-sama bijak, Poni. Kita sama-sama bijak bagaimana cara ini menasihati anak agar berpindah untuk menggunakan HP, Puang. Karena HP ini betul-betul kalau sudah dicandu namanya game-game, astagfirullah, mabela itu Al-Quran, mabela nih. Jangan pikir harapkan yang bilang mau apa, mau baca, susah. Karena tercandu dengan game-game. Kadang juga ada orang seorang suami atau istri, Pak Agus Salim, ini anakku kurang ajar, Pak, lain-lain sebagainya. Saya bilang itulah susahnya sekarang, ya, pasangan suami istri. Nah, tahu dirinya adalah pesantren pertama tapi tidak bisa memberikan contoh. Coba anak-anak sekarang Puan kita di Bone budaya yang hilang adalah kata-kata tabe. Sudah mulai hilang tabe di Bone. Karena kenapa? Ketika kita sudah merangkai namanya pernikahan, dapat keturunan, tidak bisa memberikan contoh menjadi pengayom, menjadi contoh dalam keluarga. Ya. Coba kenapa sekarang tabe hilang di Bone? Karena sebenarnya kita ji pelakunya. Coba Bu, saya mau tanya jujur Pak, Ibu. Kita jujur-jujur saja. Kira-kira kapan terakhir pernah bilang tabe? Kapan suami terakhir pernah bilang tabe di depan istrinya? Tabe sayang, mau gak lewat? Pernah bilang begitu atau mungkin sudah lama tidak pernah?
Apakah pernah istri mengatakan, "Tabe, sayang, mau kak lewat?" Coba. Kalau anak tidak pernah lihat tabe di rumah, jangan pernah harap dia muncul tabe dalam dirinya. Fotokopi tak semua gitu. Susah anak sekarang. Jadi puan, sebelum terlambat, apalagi yang belum ada pasangan, ya, ini merupakan pesan dari saya pribadi untuk saya juga. Bagaimana kita memiliki ilmu dalam merangkai rumah tangga di hal-hal yang sepele seperti ini. Karena kadang kita lupa, kadang kita nanti terjadi, baru kita mau bagaimana ini, bagaimana lagi. Sudah terlambat. Penyesalan itu semua ada. Di mana penyesalan, Ibu? Di mana penyesalan itu? Tidak ada penyesalan di depan, semua di belakang. Satu saja. Ada satu penyesalan di depan. Apa itu satu penyesalan? Orang tarik sapi. Pas dia tarik sapi ditumpui. Aduh, astagfirullah. Ustaz saleh kuda cediolo. Itu je. Tidak ada lagi penyesalan selain itu di depan. Jadi puang, tabe, tahu teman lebih kuk, mari. Ya, apalagi yang belum punya pasangan, ya, belum punya pasangan, harus memegang. Ada beberapa hal yang sampaikan. Dalam rumah tangga, yang pertama harus ada AC. Ya, AC. Apa itu AC? Ada cinta. Harus ada cinta dalam rumah tangga. Karena tidak mungkin ada kebahagiaan kalau tidak ada cinta dalam diri kita. Pasangan suami istri harus ada cinta dalam dirinya. Kemudian, ingat juga bahwa harus semua didasarkan atas agama. Apa-apa yang ada yang kita lakukan, suami istri harus orientasinya adalah agama. Contoh apa? Kita suami istri pun harus saingan. Agar apa dibilang saingan? Saling mengingatkan. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pesan saya kepada calon pengantin, apalagi kita ini laki-laki, kita punya tanggung jawab penuh kepada istri kita. Ingatkan istri tak solat, ya, ingatkan istri kita mengaji, puasa dan lain sebagainya. Semua hal kebaikan ingatkan dan ingatkan. Karena kenapa? Tadi yang pertama ada AC, ada cinta, tentunya cinta kepada Allah. Yang kedua adalah tadi ingatkan dia solat, ajak dia mengaji. Karena kenapa? Ada namanya kulkas, ya. Apa itu kulkas? Kulakukan karena sayang. Kalau kita sayang istri kita, ya, ajak dia mengaji sama-sama, ya. Suruh dia, mungkin ada puasa-puasanya yang tertinggal, ajak dia perbaiki solatnya. Tadi kulkas, kulakukan karena sayang. Karena puang, tujuan yang utama adalah bagaimana kita masuk surga. Rasanya puang terlalu egois kalau suami rajin ibadahnya tidak ada ingat istrinya. Egois sekali seorang suami ataupun istri. Masa masuk surga sendiri dan surga luas sekali. Jadi marilah sama-sama kita saling ingatkan. Ya, orientasinya puang bagaimana selalu kita untuk mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita perbaiki juga dalam rumah tangga adalah persoalan akhlak. Ya, persoalan akhlak. Akhlak ini ibaratnya bekal di dalam rumah tangga. Butuh akhlak yang baik. Siapa yang kita contoh? Tentunya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Jadi puan, bekal yang baik untuk mengarungi rumah tangga adalah bagaimana memperbaiki akhlak kita. Ya, sebenarnya akhlak ini tidak berat. Tergantung dari kebiasaan. Ya, tergantung dari kebiasaan. Bagaimana hari ini sering muncul kata-kata kasar dari pasangan suami istri. Karena kenapa? Tidak terbiasa dengan akhlak yang baik. Ya. Contoh misalnya, kalau kita menelpon sama istri ta, sama suami ta, kadang tidak bisa memberi atau memperdengarkan kata-kata yang baik, akhlak yang baik. Ya. Contoh menelpon, tidak ada assalamualaikumnya. Hilang mi. Apa nak bilang? Di mana kok? Tega kok? Coba itu. Tidak bisakah didahului dengan salam dulu? Berikan akhlak yang baik. Coba enaknya kalau menelpon sama suami tak, istri tak, di mana ki? Sudah mikir makan? Jangan pakai kok. Jangan samakan dengan masako. Tidak bisa mi dirubah itu masako jadi masaki. Tidak bisa mi. Coba. Barongki bodi. Jangan kita tanya makan doko-doko. Tapi
Doki-doki. Tidak apa-apa. Kita belajar puang tabe. Suanya di Bone ini luar biasa puang. Luar biasa Bone ini betul-betul banyak akhlaknya. Tetapi kita yang tidak bisa kadang menjaganya akhirnya hilang. Coba ya, apalagi puang tabe saya pesan kepada calon pengantin, ya, pengantin baru, baik kita yang pengantin sudah lama. Mari kita jaga keharmonisan dalam rumah tangga kita.